Tapi saya, Anda tidak bisa menyembah Tuhan dan memuji Tuhan diwakili oleh orang lain. Pujian ini bilang begini, Ku tinggikan Engkau Tuhan, berarti dirimu, bukan orang lain. Lakukan dari dirimu untuk Tuhan. Malam ini kita dengar firman Tuhan. Mari saya ajak Anda sekalian, kalau kamu bisa beri sesuatu yang terbaik untuk pasanganmu, untuk temanmu, untuk orang-orang yang ada di sekitarmu, untuk orang tuamu, kamu bisa kasih apa saja yang baik buat dia. Tuhan tidak minta uangmu, Tuhan tidak minta apa-apa darimu. Tuhan cuma bilang kamu cukup kasih pujian dan penyembahan terbaik untuk dia. Itu sudah cukup. Karena semua hal yang lain Tuhan bisa buat, tapi yang Tuhan tidak bisa buat untuk dirinya adalah menyembah dirinya sendiri dan memuji dirinya sendiri. Itu yang Tuhan minta umat manusia menyembah dia dan memuji dia. Mari sama-sama bersama-sama dengan saya katakan pujian ini sama-sama akan berlaku. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan aku hanya melakukan Engkau Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari tundukkan kepalamu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Bapa di surga, malam hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami diberi waktu dan kesempatan. Kalau masih ada waktu dan kesempatan untuk memuji Tuhan, itu anugerah terbesar dalam hidup kami. Bahwa di tengah kesibukan apapun keadaan kami dan dalam situasi apapun keberadaan kami masing-masing, kami masih memberi waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Bajak setiap hati kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami belajar malam hari ini menolong kami, mengubahkan kami, dan membuat kami mengerti arti pengorbanan-Mu, supaya kami tidak menganggap rendah pengorbanan Tuhan bagi hidup kami, dan juga kami tidak mengabaikan orang-orang yang berkorban bagi kami, tapi supaya kami juga tidak tertipu oleh apapun dengan alasan pengorbanan, agar kami benar-benar menerima pengorbanan Kristus sebagai pengorbanan paling sempurna atas hidup kami. Ini doa kami sambut firman-Mu dan kami bersyukur karena Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama Shalom. Bisa senyum sedikit kan, supaya kamu panas kan? Kepanasan. Iya, saya juga panas memang sampai gerah. Baik, malam hari ini kalau kamu lihat di brosur postingan LG La Generation, tema khotbah kita malam hari ini apa? Pengorbanan palsu dan pengorbanan sejati. Baik adik-adik, kakak-kakak sekalian, makasih Frater masih setia dengan kami malam ini. Thank you Frater. Tepuk tangan dulu untuk Frater. Baik,
dari tema ini, dari judul ini, pengorbanan sejati dan pengorbanan palsu. Oke, dari judul ini saya mau bilang beberapa hal. Kita akan belajar malam hari ini tentang pengorbanan. Adik-adik, siapa yang pernah menjadi korban karena pengorbanan? Saat kita pertanyaan ini, atau mengusik hatimu, atau bikin tidak nyaman, siapa yang pernah tertipu karena pengorbanan? Ada kan senyum-senyum, berarti Anda salah satunya. Kamu salah satunya. Atau ada yang berkorban tapi tidak dapat apa-apa. Super korban, setengah mati, bantu, kena tipu lagi di belakang. Sudah pernah pengalaman yang sejauh pasti punya pengalaman berkorban lalu tidak dapat apa-apa, atau orang sudah berkorban tapi kamu tidak hargai. Ya, kita semua pelaku berkorban dan korban dari pengorbanan. Tahu berarti ada pengalaman. Nah, malam hari ini saya akan bicara tentang pengorbanan sejati dan pengorbanan palsu. Terus menurut adik-adik, pengorbanan sejati itu bagaimana? Lalu palsu itu bagaimana? Pengorbanan palsu itu sejenis apa? Halo? Sejenis apa begitu? Makanan ringan. Mereknya apa? Mereknya air mata. Mereknya kena tipu. Atau mereknya dibodohi. Atau mereknya menyesal di kemudian hari. Macam-macam mereknya. Oke. Apapun itu, saya ingin bilang buat Anda dan kita sekalian malam hari ini bahwa ada dua jenis pengorbanan. Supaya kamu tidak mudah ditipu dan kita tidak mudah ditipu oleh siapapun dan kita juga tidak menipu orang lain. Ingat, pengorbanan itu selalu ada dua sisi. Ada pengorbanan yang sejati dan ada pengorbanan yang palsu. Jadi jangan semua orang yang berkorban terus anggap itu sejati. Sabar dulu, diuji dulu. Sejati tidak. Karena semua orang yang berkorban pasti ada tujuan. Tidak ada orang yang berkorban tanpa tujuan. Betul gak sih? Kalau dia tiap bulan kasih kau pulsa, kira-kira tujuannya apa? Supaya komunikasi lancar. Jadi kalau dia beli pulsa, kau tak pernah WA dia, selamat tinggal bulan depan pulsa out. Beli pulsa doka 10 saat 10, tapi kalau 1 minggu tuh kau tak pernah hubungi dia, maka pengorbanannya itu tidak ada gunanya, karena Anda tidak melakukan seperti tujuannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengorbanan sejati dan pengorbanan palsu. Pikiran dasarnya begini adik-adik. Pada dasarnya semua orang mau berkorban, betul gak sih? Siapa di sini yang tidak mau berkorban? Orang yang tidak mau berkorban itu maunya dapat. Itu manusia parasit. Sudah pernah dengar manusia parasit? Manusia parasit adalah manusia yang hidupnya mengambil tapi tidak pernah memberi. Makan saja, ambil saja untuk dirinya, tapi dia sulit sekali berkorban dan memberi untuk orang lain. Oleh karena itu, sadari benar adik-adik bahwa pada dasarnya semua orang, Anda dan saya, papa mamamu, orang tuamu, pacarmu, itu semua orang ingin berkorban. Tetapi dengan baik, tidak semua pengorbanan itu sejati. Ada yang palsu. Karena apa? Pengorbanan itu dilakukan, pengorbanan itu jalan untuk mendapat sesuatu. Siapa yang ingin berkorban tanpa dapat apa-apa? Itu namanya bodoh. Itu pengorbanan yang bodoh. Karena tidak ada orang yang mau berkorban gratis. Lebih baik tidur siang daripada buka mata, setengah mati tunggu, tidak ada balas-balas, di telepon handphonenya off, di WA tidak balas-balas. Untuk apa? Lebih baik tidur. Nah, malam hari ini saya minta buka firman Tuhan. Satu ayat saja saya ingin jelaskan buat kita malam ini. Yang punya Alkitab silakan buka.
Yohanes pasal 15 ayat 13. Yang punya Alkitab silakan buka. Yohanes pasal 15 ayat 13 bunyinya bagaimana? 1, 2, 3, go. Oke, yang mau baca kayak Buddhism. Oke, dengerin ini. Perhatikan ayatnya baik-baik. Tidak ada kasih yang lebih besar. Dengan baik. Tidak ada. Perhatikan kata pertama dari ayat ini. Ayat ini bilang begini. Tidak ada. Berarti zero, nol. Tidak ada. Tidak ada kasih yang lebih besar. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat. Ini kata-kata ini Yesus yang bilang di Injil Yohanes. Yesus bilang untuk murid-muridnya begini, kamu bukan lagi hamba, melainkan sahabat. Lalu dia bilang untuk murid-muridnya begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat. Kamu punya teman ada? Ada toh? Pacar ada? Ada pacar yang mati dari kamu? Atau begini? Kok paling sayang ke ini? Kok paling sayang ke istri? Terus waktu dia mati, kok nangis? Dia paling sayang. Tahu ya lo, beta hilang, beta pokoknya itu suami. Terus kok berdiri di pinggir liang kubur. Waktu mau ditutup liang lahannya, sama dulu beta mau dikuburkan sama-sama. Begitu. Kan tidak mungkin, no? Artinya apa? Kau perlu mengasihi siapapun dia, tapi kau tidak mungkin memberi nyawa untuk dia. Tapi kita akan belajar itu dari Yesus. Nah, Yesus bilang Yesus malam ini bicara untuk Anda dan saya tentang sebuah standar yang paling tinggi. Nah, standar yang Yesus bilang ini bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Itu dia sedang berbicara tentang yang sejati. Sekarang saya mau tanya adik-adik, sebenarnya Yesus berkorban untuk Anda dan saya waktu dia tergantung di kayu salib, itu tujuannya apa? Untuk kalian mati di kayu salib buat you dan saya. Waktu dia mati di kayu salib, dia tergantung di kayu salib. Dia pikul salib, dia dipukul, dia dihancurkan. Sebenarnya untuk apa? Dia mati untuk apa? Halo ses, dia mati untuk apa? Ya, dengar baik, saya mau kasih tahu buat Anda malam ini. Dia mati untuk Anda dan saya karena dia tahu Anda dan saya itu berharga bagi Tuhan, berharga bagi Bapa di surga. Dia mati untuk Anda dan saya karena dia tahu hidup kita itu berharga bagi Tuhan. Dia ingin kita itu berdamai dengan Allah melalui dirinya. Dia rela untuk disalibkan dan dihancurkan. Itu bukan karena dia mati konyol dan mati bodoh, no. Tapi dia ingin melalui kematian dan pengorbanannya, Anda dan saya tidak dimusnahkan, tidak mati binasa, tapi supaya diselamatkan. Itu berkorban. Tetapi ini kan paling tinggi, paling luhur. Kita bisa kembali kepada Bapa dan diterima oleh Allah itu karena pengorbanan Yesus, dan saya. Nah, malam hari ini saya ingin sharing buat Anda dan kita sekalian. Ada 5 ciri pengorbanan sejati dan pengorbanan palsu. Ada 5 hal. Pendek saja poin-poinnya. Tadi kita bicara sedikit tentang Yesus. Mari kita bicara poin pertama. Next. Apa itu pengorbanan sejati? Lanjut. Ini dia. Perhatikan baik-baik. Ada 5 ciri supaya jangan kena tipu. Ada 5 ciri dan kekuatan dari pengorbanan sejati dan pengorbanan palsu. Pengorbanan sejati itu yang sebelah sini.
Sebelah kanan saya, sebelah kiri. Pengorbanan sejati itu ciri pertama adalah berkorban. Saya kasih tahu dulu, kenali ya, siapa yang dekat dengan kamu, kamu dekat dengan siapa, kenali ciri ini. Saya mau tanya buat Anda, waktu Yesus dekat dengan kamu sadar betul, Anda dan saya sadar betul, dia berkorban untuk kita? Betul gak sih? Dia berkorban untuk kita. Nah, dengan baik keadaan. Siapapun yang dekat dengan kamu, papa mamamu di rumah, mereka bekerja pagi siang malam, itu cirinya apa? Korban. Dan saya mau bilang buat Anda, tidak ada cinta yang tidak ada korban. Semua orang kalau berani bilang I love you, itu di dalamnya ada korban. Korbannya apa? Kalau dia bilang I love you, dia mengorbankan semua yang lain, dia memutuskan hubungannya dengan semua orang yang lain, dan dia hanya fokus buat satu orang. Itu korban. Berarti dia tidak boleh membangun hubungan seenaknya dengan orang lain. Itu korban. Nah, orang tua bekerja pagi siang malam, kerja, pulang, keluar pagi, pulang malam, apa yang dilakukan? Itu korban. Nah, kamu kadang-kadang makan dan orang tua terlambat makan atau dia beri lebih banyak porsinya buat kamu dan dia kurang, itu namanya korban. Oleh karena itu, kalau ada cowok yang dekat dengan kamu, coba periksa baik-baik, ada korban ke sini. Bukan dia yang minta korban, tapi dia yang berkorban ke sini. Jangan baru kenal hari ini kok yang sudah dikorban. Nah, itu ciri pertama dari pengorbanan sejati adalah orang yang rela berkorban. Jadi begini, kalau berteman dengan seseorang, ikut sebuah komunitas, masuk dalam pelayanan, lalu pengorbanannya sejati, itu pasti ada korban. Rela memberi. Saya mau kasih tahu buat adik-adik, kakak-kakak yang terlibat di pelayanan ini, saya 20 tahun lebih ada di LG. Kakak Johan ini sudah 15 tahun lebih. Kokonal, yang lain-lain, Mam Sandy, kakak-kakak, kami tidak digaji. Kami tidak digaji. Tapi apa? Ini komitmen, ini korban yang harus kami lakukan untuk Tuhan. Karena ini korban yang harus dilakukan. Yang lain boleh pergi, tapi kami tidak akan pernah tinggalkan Anda di komunitas ini. Ada yang datang dan pergi, tapi yang sejati kau akan tinggal apapun keadaannya dan resikonya. Bukan waktu kenyang, bukan waktu enak, bukan waktu semua dalam keadaan baik kita say yes untuk tinggal. Tapi waktu keadaan lagi goncang dan tidak nyaman, ada yang pergi. No, saya mau bilang buat Anda, baik atau tidak baik keadaannya, enak atau tidak enak keadaannya, I say to you, I will stay here. Saya akan tetap di sini, saya tidak akan pergi. Ini komitmen. Saya mau bilang ya, korban itu komitmen. Apa yang kamu putuskan, apapun resikonya, tinggal di sini. Orang-orang yang berkorban itu bukan pengecut. Ada masalah jangan lari. Tapi kalau kau lari, kau pecundang. Kau mesti bertahan. Orang yang bertahan itu jiwanya besar. Yesus waktu dipukul jatuh 3 kali, dia tidak bilang begini, beta bahu sudah jatuh, toko mogong kasih tinggal salib, ini dia bikin no. Atau karena dia sudah capek dan tidak kuat lagi, waktu dia pukul salib, algojo potong setengah meter, salib itu kiri dan kanan, atas dan bawah, supaya lebih ringan. No. Tidak dipotong, tidak dikurangi. Dari awal salib itu ada di bawah, dia selesaikan sampai finish. Dengan baik, kalau kau mau berkorban, tidak ada potongan harga. Karena pemberian Tuhan buat kau setelah korban yang kau berikan untuk dia tidak akan kasih diskon sedikit pun. Dia kasih tuntas sempurna untuk berikan kemuliaan itu. Makanya saya bilang buat adik-adik, kalau kamu bisa memberi hari ini untuk Tuhan, suaramu kamu kasih untuk Tuhan, semua yang terbaik yang kamu punya kamu bisa kasih untuk Tuhan.
kamu tidak akan kehilangan sedikit pun di depan mata Tuhan. Tuhan akan beri kamu sempurna. Saya mau cerita buat Anda. Waktu saya pelayanan di Sorong untuk kerusuhan Ambon, saya pindah ke Sorong karena tidak bisa tinggal di Ambon, kerusuhan. Waktu kami sampai di Sorong, ada satu anak muda, kalau tidak salah dari Kenya. Dia itu aktif sekali di gereja Katedral Sorong, baru lulus di Unpati. Kamu tahu nggak? Anak pengungsi pindah ke Papua ke Sorong. Setiap hari dia bantu Pastor Palogi di pastoral. Yang lain anak muda banyak. Seminggu sekali, dua bulan sekali boleh datang di gereja. Tapi tiap hari dia bantu pastor di gereja. Saya sering lihat karena saya pelayanan di aula katedral dengan teman-teman. Satu ketika tiba-tiba ada pergantian kepala bank dan namun cabang Sorong. Kepala banknya itu kebetulan Katolik. Lalu dia tanya di pastor begini, "Pastor, ada anak OMK yang rajin-rajin kan?" "Ada. Tolong kasih saya berani bayar harga dan dia korbankan waktunya datang di gereja." Itu yang pastor ingat dia. Dan apa yang saya mau bilang? Akhirnya saya waktu pergi urusan di Bank Danamon, saya kata, sudah di sini, dia kita sudah dia di sini. Bagaimana? Saya lewat pastor dengan bos Bank Danamon. Saya jadi ingat. Dengan baik, semua orang yang pernah berkorban dalam hidup Anda, pasti kamu ingat. Betul gak sih? Semua orang yang pernah memberi sesuatu dan dia korbankan banyak hal untuk kamu akan ingat orangnya. Pacarmu boleh banyak, tapi yang berkorban dengan tulus dan setia, itu yang kamu ingat. Betul gak sih? Saudara bisa 5-10 orang, tapi yang berkorban untuk kamu, itu yang kamu ingat. Teman bisa banyak, kenalan dan saudara bisa banyak, tetapi saudara dan teman yang berkorban untuk hidupmu, itu yang kamu ingat. Agama, tapi Tuhan yang berkorban untuk dirimu, itu hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Amin. Oleh karena itu, adik-adik malam hari ini, kenali ciri pertama. Ciri pertama adalah berkorban. Kalau ciri pertama dari pengorbanan palsu, itu ini salah ketik. Korbankan orang lain, bukan korbankan diri. Ini korbankan orang lain. Kalau yang sejati, itu saya yang berkorban. Tapi kalau palsu, jangan saya yang berkorban. Kalau saya bisa korbankan orang lain, lebih baik saya korbankan dia, jangan saya. Jadi perhatikan, kenali ciri-ciri ini. Kalau dia datang dekat kamu dan yang dia minta adalah kamu yang korbankan dirimu, itu palsu. Lebih baik say goodbye daripada kau jadi Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pengorbanan sejati, ciri kedua adalah tulus. Tulus itu tidak minta balas. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh, apapun yang dia lakukan dengan total. Tidak ada maksud di balik itu. Tidak ada tujuan lain di balik pengorbanannya. Tidak bertujuan untuk memanfaatkan dan memanipulasi orang lain. Tulus apa adanya. Jangan baru kerja sedikit, berkorban sedikit sudah mengeluh. Itu tidak tulus. Orang tulus buat banyak, tapi dia diam. Orang tidak tulus kerja sedikit, ceritanya banyak. Perhatikan, kerja sedikit tapi bicara paling banyak. Itu tidak tulus. Yang kedua, pengorbanan yang palsu, cirinya adalah tipu apa? Kalau yang tulus itu sejati, tapi yang tidak tulus itu nasbatil, nasbutar, nasribat. Toh, ngomong sebenarnya itu zigzag. Jadi kalau sampai tulus itu lurus, tidak ada maksud apa-apa, pemberiannya murni. Tapi kalau pemberiannya ada maksud, itu tidak tulus.
Karena ada maksud apa-apa di balik pemberian. Dan saya percaya masih banyak orang yang tulus, banyak orang yang tulus. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Taruh tangan di dada. Taruh tangan bilang ke teman dikit. Bilang beta masih tulus. Beta masih tulus. Tepuk tangan untuk kamu. Tepuk tangan untuk kamu. Beta masih tulus. Bilang saya masih tulus. Bilang juga untuk dia, kau juga masih tulus. Bilang lagi, ingat yang palsu. Oke. Baik, itu ciri kedua. Ciri pertama dari pengorbanan sejati itu apa? Berkorban. Kalau yang palsu, korbankan orang lain. Yang kedua, yang sejati, tulus. Yang palsu, iputapa, abuleke, kapualan, naspatin, nasputal, naslibat. Oke, yang ketiga, ciri pengorbanan sejati yang ketiga adalah tahan uji. Sedangkan yang tidak sejati mudah menyerah. Orang yang berkorban dengan tulus, dengan sejati, yang pengorbanannya sejati, dia tidak akan pernah menyerah. Capek ia, jenuh, bosan ia, bisa setengah mati, bisa sudah terseok-seok dan hampir-hampir jatuh, tapi dia tidak akan pernah bilang beta hengsat juga. No. Yang model begitu kau pegang dia, karena dia pasti bertahan. Ini baru latihan saja sudah tidak tahan, apalagi kalau disuruh sama-sama, pasti tidak bertahan. Kalau dalam keadaan sulit dia pergi, itu tidak asing. Itu karbitan itu, lebih baik pergi saja. Itu tandanya apa? Jangan dia pergi terus kau menangis bagaimana? Itu suatu sulit. Jangan menangis kau. Kalau dia pergi lebih baik dia pergi. Kenapa? Tuhan tidak ingin orang yang tidak sejati mendampingi. Amin. Amin. Yang senyum-senyum tahu ini. Tepuk tangan. Itu tahan uji. Orang tahan uji itu bisa babak penuh, jatuh bangun setengah mati, tapi tidak akan pernah menyerah. Dia akan bertahan. Biar hancur, biar remuk, tapi tidak akan balik, tidak akan mundur. Bertahan. Biar mukanya pas-pasan, biar hidupnya sedang berjuang untuk hidup lebih baik, tapi kalau dia bertahan, lebih baik kau pegang dia daripada ganteng tapi tidak bertahan. Lebih baik pergi saja. Ganteng tapi kalau banyak orang banyak, jaga orang jodoh. Mudah menyerah. Yang berikut, ciri keempat, pengorbanan yang tulus. Pengorbanan yang tulus. Kalau dia sudah setengah mati, dia bertahan, tidak lari, tidak menyerah. Yang keluar dari mulutnya begini, puji Tuhan, mungkin melalui hidup saya masih bisa buat sesuatu untuk orang lain. Ada syukur, puji Tuhan, Tuhan masih mampukan saya masih bisa berjalan sampai hari ini. Itu puji Tuhan. Tapi yang tidak tulus, dia tidak akan pernah bersyukur. Yang keluar dari mulutnya adalah mengeluh. Supaya malas, kenapa begini? Kayaknya pasti supaya begini. Yang dilihat itu kekurangan, terlalu banyak orang yang dilihat itu ini pun kekurangan, ini pun kekurangan. Semua orang punya kekurangan. Betul, kita memang punya kekurangan. Tapi kasihan, jangan lihat orang-orang punya kekurangan saja, karena kita juga tidak sempurna. Yang kelima, orang yang berkorban, pengorbanannya sejati itu, semua hal yang dia lakukan itu demi kebaikan dan kemanusiaan, bukan untuk dirinya. Kalau yang palsu itu untuk diriku, itu untuk saya, bukan untuk orang lain. Demi Tuhan, demi kemanusiaan, demi kemuliaan Tuhan dia akan lakukan, tapi bukan untuk dirinya. Kalau semua untuk saya, itu palsu. Yang terakhir, ini pengorbanan. Jadi ciri-ciri yang kelima, yang terakhir, sukses atau gagal, dia tidak akan pernah peduli. Dan saya bilang ini kalimat terakhir, sukses atau gagal, baik atau tidak baik keadaannya, dia akan bertahan, dia akan ada di sampingnya.
baik atau buruk keadaannya, dia tidak akan pergi. Tetapi yang palsu itu, kalau sukses, supaya nonton film sinetron banyak-banyak, kalau sukses itu dia kumpul sama semua itu, kamu sudah kasih lagi dia pergi, kamu bawa berangkat yang kacau-kacau semua. Sukses saja dia pergi, apalagi kau gagal. Kau belum suruh pergi lagi, dia sudah hilang sendiri. Malam ini saya cuma mau bilang ini buat adik-adik kekali di Mansiri. Di masa mudamu, kau yang belum menikah, perhatikan baik-baik. Jangan sampai kau tertipu hanya karena kelihatan apa kinclongkah, mengkilarkah, putihkah, bercahaya, bersinarkah, tapi palsu. Biar mukanya pas-pasan, tapi kalau dia bertahan, itu berkualitas. Daripada gagal, cantik, tapi palsu, nanti kau stres seumur hidup. Nah, malam hari ini saya ingin kasih tahu buat Anda sekalian tentang 5 poin ini. Kenali baik-baik, Tuhan kita, Dia lakukan dengan sempurna. Yesus berkorban untuk Anda dan saya dengan tulus. Dia bertahan demi keselamatan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita, dia bertahan. Tuhan tidak minta apa-apa, tapi lakukan dengan tulus, dengan pengorbanan yang sejati. Kalau kau lakukan dengan tulus, dengan total, dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan berhutang untuk hidupmu dan masa depan. Amin. Amin. Demikian Tuhan Yesus memberkati.